tingkat provinsi. Kesia silakan berdiri Kesia. Iya. Seniman nih insya Allah beberapa tahun ke depan. Bapak, Ibu, dan Anda yang kami muliakan, ini adalah secuil dari prestasi yang kami raih pada masa sulit ini. Pada masa sulit di mana anak-anak belum bisa sepenuhnya kami bina baik akhlak ataupun yang lain-lainnya. Kiranya karena sekarang kita sudah tatap muka 100%, yang kedepannya kita akan semakin banyak melahirkan anak-anak yang berprestasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kepala. Jadi hadirin yang berbahagia, itulah sedikit prestasi terbaru yang diraih oleh siswa kita di SMP Negeri 2 Payakumbuh. Untuk lebih memanfaatkan waktu dan sedikit refreshing ya untuk kita semuanya, mari kita saksikan Tari Marabui Asa. Tari Marabui Asa ini dibimbing atau di bawah bimbingan Ibu Hajah Yani SPD, dan kemudian kita persilakan beliau menceritakan latar belakang dari terciptanya tari. Parah gini bang. Tari Marabui Asa. Sinopsis tari. Tari yang dikirim dari nasional adalah membangkitkan generasi dari keterpurukan, yang mana generasi tetap berjuang karena dunia, khususnya kita Indonesia, dilanda oleh pandemi. Maka mereka dan kami memberi tema bangkit kepada generasi muda. Dan Sumatera Barat, kita Kota Payakumbuh memberi judul Membangki Asuh. Tari ini adalah kita angkat dari cerita Membangki Asuh, yaitu generasi muda. Kemudian penari adalah Daniel, yang kedua Rafli, yang ketiga adalah Hamzah, keempat Erlangga, yang kelima M. Gaza. Penata gerak adalah Ronald Fadli, alumni SMP 2, Poppy Izati, SSN. Penata musik adalah Indrawan Nendi yang berasal dari Tiakar Payabasu. Pembimbing adalah saya sendiri, Hajah Helyani. Hadirin yang berbahagia, inilah Tari Membangki Asuh. Selamat menyaksikan. Siap ya.
malu. Baik, penampilan luar biasa dari grup tari SMP Negeri 2 Payakumbuh. Ini sekali begitu bersemangat dan energetik ya. Melangkah ke acara selanjutnya. Kami ulangi, melangkah ke acara selanjutnya. Sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh sekaligus membuka acara kelas inspirasi SMP Negeri 2 Payakumbuh. Kepada Bapak Dr. Dasril SPD MPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ananda semua, Bapak buka masker, tapi semua Ananda pasang maskernya dengan benar. Terima kasih. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan hadir di sebuah pertemuan yang istimewa, kelas inspirasi SMP Negeri 2 Kota Payakumbuh dalam keadaan sehat insyaallah. Salawat beserta salam mari kita ujukan untuk arwah besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita muliakan, yang kita banggakan. Narasumber kita hari ini atau tokoh inspiratif kita hari ini, alumni SMP Negeri 2 Payakumbuh tahun 1971, Profesor Dr. Insinyur Yose Rizal MSc PSD, yang kami hormati Bapak, Ibu-ibu alumni lintas angkatan SMP Negeri 2 Payakumbuh yang hadir pada hari ini, Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh majelis guru, karyawan-karyawati SMP Negeri 2 Payakumbuh yang telah mengangkat dan melaksanakan acara ini dengan sangat baik. Yang teristimewa tentunya anak-anak kami kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang hari ini sedang menjadi siswa di SMP Negeri 2 Payakumbuh yang kita banggakan ini. Semua yang terlibat dan menyiapkan acara ini sehingga insya Allah berlangsung dengan baik. Saya dari Dinas Pendidikan terus terang sangat bangga dan terharu melihat bagaimana kemasan acara, kehadiran tokoh inspirasi, dan bagaimana tertibnya semua anak-anak Bapak di dalam mengikuti kegiatan ini. Ibu-ibu dan Bapak guru kita semuanya konsen mendampingi dan mendukung pelaksanaan acara ini. Ini tentunya sebuah acara yang disiapkan dengan baik, dan ini katanya baru pertama ya Bu ya, pertama ya. Jadi ini merupakan inovasi SMP 2. Ini selamat datang Pak Kadis Dikduk Capil, alumni SMP 2.
Pak Insinyur Wal Asri MM. Oh, ketua alumni ya? Ya, selamat datang pada tua. Ya, silakan pada tua. Beliau ini satu angkatan dengan kami dan sekarang beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh. Oh ya. Jadi kita melihat bagaimana sejarah besar itu sudah diukir di SMP 2 Payakumbuh. Kalau mau disebut alumni yang memiliki dan berhasil menjadi pejabat paling nomor 1 di Kota Payakumbuh, ada Pak Yos Rizal, Wali Kota Payakumbuh 2 periode sebelum Pak Riza Palevi. Kalau kita sebut guru besar yang ilmunya paling tinggi itu guru besar, yaitu ada hadir di hadapan kita sekarang, Bapak Profesor Yose Rizal. Tepuk tangan. 2 Yose Rizal menjadi orang nomor 1 di bidangnya. Nomor 1 di bidang akademik, profesor, guru besar. Nomor 1 di bidang pemerintahan, wali kota, itu dari SMP 2. Dan banyak lagi. Nomor 1 di OPD, itu yang baru datang, Insinyur Wal Asri MM. Beliau kepala dinas, sudah di beberapa dinas, terakhir sekarang ini di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Di legislatif ada tadi Kanda Adrisman. Nah, ini sudah malang melintang anggota DPRD Kota Payakumbuh, terakhir pensiun sebagai kepala sekolah. Dan banyak lagi yang kami juga belum sempat mengenali karena begitu banyak. Biasanya kalau alumni itu paling-paling kita bangga ada 1 orang. Kalau ini SMP 2 luar biasa. Tepuk tangan untuk SMP 2. Pertanyaannya, adik-adiknya sekarang yang duduk dan berhadapan dengan bapak sekarang mau jadi apa? Nah, kan itu pertanyaannya. Apakah mau jadi pecundang saja, tamat SMP lalu paparak bentimun, selesai. Tamat SMP Batrana Itia, selesai. Kan begitu? Tidak kan? Tidak. Maka kita ikuti acara ini. Bapak baca dari surat yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Acaranya kelas inspirasi. Temanya lambungkan citamu ke langit, jadikan alumnimu inspirasi. Iya Umi? Oh iya, lambungkan cita ke langit tinggi, raih prestasi dari kisah alumni. Jadi yang utama hari ini kita dengarkan kisah dari Profesor. Bagaimana beliau SD pada tahun 68, bagaimana di SMP 1, SMP 2 tahun 71, bagaimana di SMA 1 tahun 73, 74, dan bagaimana beliau kuliah ke luar negeri ke Amerika 2 kali. Setelah Bapak baca tadi di CV beliau. Beliau sekarang profesor, guru besar. Tidak ada lagi ilmuwan yang lebih tinggi dari itu. Dan itu alumni SMP 2 Payakumbuh. Nah, yang terakhir ini dicatat, ya, raih prestasi dari kisah alumni. Maka cermatilah nanti apa yang beliau kisahkan. Dan Bapak dari Dinas Pendidikan akan mencermati kelas inspirasi berikutnya. Tadi Bapak dapat bocoran, berikutnya juga ada dari Bapak Yos Rizal, Kapten Yos Rizal, mantan Wali Kota Payakumbuh, alumni SMP 2. Ada Dr. Kumaidi ya? N. Maidi. Beliau di mana Pak? FT Unan. Ini profesor juga dari Unan, dari peternakan. Nah, ya, ada lagi mantan Gubernur Bank Indonesia, Iramadi Ija. Ya, jadi banyak lagi tokoh-tokoh inspiratif. Maka kelas ini kalau dihitung SKS di perguruan tinggi tidak cukup ini 10 SKS. Walaupun durasinya nanti mungkin hanya 1 jam atau kurang. Kalau kita hitung di sekolah ini, ya, mendatangkan guru besar, mendatangkan ahli, itu
kelasnya itu bisa jadi sama dengan kita belajar 1 bulan. Kenapa? Pengalaman panjang beliau itulah sebenarnya yang bisa jadi inspirasi bagi kita. Kami juga akan mencermati. Nah, terkait dengan itu, Bapak punya satu tantangan. Bapak punya satu tantangan. Siapa yang bisa menulis testimoni tentang acara ini dan dikirim ke kepala sekolah sebelum jam 12, 3 orang dari kelas 7, 1 dari kelas 7, 1 dari kelas 8, 1 9, minimal tulisan testimoninya Bapak buat di web Dinas Pendidikan. Syukur-syukur nanti diupload di media Kota Payakumbuh. Dan itulah karya, itulah jejak digital literasi. Jadi tujuan pendidikan sekarang itu harus mencapai 4 ranah. Pertama, kompetensi literasi. Kedua, kompetensi numerasi. Ketiga, karakter. Keempat, lingkungan. Nah, 4 ini harus kita optimalkan. Jadi Bapak tantang siapa yang bisa bikin testimoni dan testimoninya menarik sampai jam 12 nanti. Kami tunggu diteruskan dari kepala sekolah, dan kalau itu bagus kami muat di dalam web. Cantumkan nama dan kelas di ujung judul testimoninya. Beri judul testimoninya. Tidak panjang tetapi inspiratif. Itu yang kriterianya. Inspiratif testimoninya. Itu kriteria. Kedua, tadi yang tampil tari Bu Hel, ini senior saya nih di SPG. Bersedia nggak di reward tampil besok di hadapan seluruh kepala sekolah sekota Payakumbuh jam 8.30 di SMK 2? Bersedia? Ya, kita reward. Karena yang bagus dan indah itu kita kenalkan. Kita beri ruang untuk berekspresi. Di besok ada workshop kepala sekolah dengan narasumber Profesor Dr. Supiarma Marsidin, kemudian Dr. Hendarman PhD, Kepala Pusat Pendidikan Karakter di Kemendikbud di SMK 2 besok yang hadir kepala sekolah. Di hadapan mereka akan kita tampilkan anak kita yang tampil tadi. Bagaimana Bu En? Siap? Ya, tepuk tangan dulu untuk tim tari. Ya, Bapak tidak bisa bagi-bagi uang, tapi bisa bagi-bagi kesempatan. Kesempatan itulah yang sebenarnya akan jadi uang di waktunya. Karena kita punya kompetensi. Kompetensi kita akan terpakai. Kalau kita terpakai, kita bekerja. Kalau kita bekerja akan ada hasilnya. Begitu kira-kira narasinya kenapa peluang itu penting. Nah, bagi yang bagus, bagi yang baik, kita sediakan ruang. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Umi, kami kenal Umi. Selanjutnya, kami berterima kasih kepada senior-senior kami, alumni yang hari ini hadir dengan sengaja dan memberikan inspirasi kepada adik-adiknya. Ini bahagian dari kerjasama yang digagas oleh kepala sekolah beserta komite, dan kami Dinas Pendidikan sudah pasti mendukung karena membantu tugas kami. Terima kasih Umi dan komite SMP 2 Payakumbuh serta teman-teman majelis guru. Selanjutnya, harapan kami dari Dinas Pendidikan, semoga kelas inspirasi ini menjadi role model, menjadi inovasi yang dilaksanakan dengan terencana, diliterasikan, kemudian nanti kita arahkan dari dinas untuk menjadi inovasi. Nanti ada peluangnya lomba inovasi, kita masukkan di dalam lomba inovasi. Jadi lengkapilah apa dasarnya yang dilaksanakan, kenapa dilaksanakan, apa tujuan dilaksanakan, kemudian apa output hasil dari proses ini di tahun datang. Apa hasil dari proses ini? Ini yang paling penting. Barangkali itu saja. Mari kita buka kelas inspirasi SMP Negeri 2 Payakumbuh dengan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari alumni SMP 2 Payakumbuh. Dan hari ini hadir bersama kita Profesor Dr. Insinyur Yose Rizal MSc PSD. Dan mari kita buka kiatnya yang membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Dasril selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh yang sudah membuka kelas inspirasi SMP 2. Woi, main keren deh. Ya Allah. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sepatah kata dari perwakilan alumni, yaitu dari Bapak Haji Bujang Wirya Atmaja ST. Namun sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Insinyur Wal Asri MN, Angkatan 83 ya Pak. Sekarang menjabat sebagai Kadis Disduk Capil Payakumbuh. Jangan itu kerojo. Terima kasih Pak. Kepada Bapak Haji Bujang Wirya Atmaja ST disilakan. Ayah minum kalian je bersama. Izinkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau berdoa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain amma ba'du. Wa bismillah sadari wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ananda yang saya sayangi, saya belum akan lanjut berbicara kalau Ananda tidak diam. Mohon diam suaranya. Ayo Ananda. Hey. Jangan ada yang berbicara. 1, 2, 3. Ngap. Ayo, ngap lagi. 1, 2, 3. Up. Ya, oke. Baik. Masker tolong dipasang seperti yang dilakukan oleh Pak Kepala Dinas tadi ya. Baik. Tentang pembukaan kepada pembawa acara dan pembicara sebelumnya, izinkan pada pagi ini saya mewakili alumni lintas angkatan SMP 3 dan SMP 2 Payakumbuh untuk memperkenalkan cikal bagaimana acara ini muncul. Ya, mohon Ananda, jangan biasakan kalau ada yang berbicara di depan, Ananda berbicara juga. Ya, baik. SMP 3 Payakumbuh berdiri pada tahun 1958. Jadi sudah cukup lama. Pada tahun 2010 dilakukan reuni pertama kali di sini, reuni akbar dan reuni pertama kali, dan terakhir sampai sekarang. Ya, pada Tlak ya. Jadi waktu itu terbentuklah alumni SMP 3 dan SMP 2 Payakumbuh, di mana waktu itu almarhum Pak Tarmizi Taher sangat mengharapkan agar alumni ini betul-betul kuat. Alumni SMP 3 dan SMP 2 Payakumbuh itu kuat dalam membantu dan meningkatkan kualitas alumni, kualitas anak didik di SMP 2 ini. Beberapa tahun kegiatan dilakukan, dan sejak tahun 2017 vakum ikatan alumni ini, alhamdulillah Sekolah masuk kawak. kira-kira 3 minggu yang lalu di bulan Oktober udah Adbel alumni tahun 1973 ya, dia mengontak saya untuk membentuk WA Group, dan terbentuklah WA Group lintas angkatan. Di sana pula lah terbentuk ataupun terpikir untuk mengadakan sekolah inspirasi ini, kelas inspirasi pesantren ini. Nah, alhamdulillah untuk kelas inspirasi ini dari alumni sudah ada 4 alumni SMP 3 yang berkenan. Pertama adalah Bapak Profesor Dr. Yose Rizal yang hari ini sudah hadir. Kemudian nanti tanggal 2 Desember insya Allah nanti akan lagi ada motivatornya Bapak Dr. Henmaidi ST ya, dosen di Fakultas Teknik UGM, Fakultas Teknik UNAN. Kemudian tanggal 22 Desember nantinya yaitu Bapak Iramadi Irja. Beliau ini adalah mantan
pimpinan cabang Bank Indonesia. Ya. Kemudian bulan Januari tahun 2022 nanti akan sebagai motivator ini yaitu insya Allah Ibu Yatmi M. Caniago. Beliau ini adalah pensiunan dari staf wakil presiden Republik Indonesia waktu zaman Pak JK. Itu caranya. Nah itu. Jadi itulah nanti kelas-kelas inspirasi yang akan terus menerus. Ini merupakan cikal bakal dedikasi alumni SMP 3 dan SMP 2 Payakumbuh kepada alma maternya. Ya, itu nantinya. Semoga ini akan bisa memacu anda semuanya untuk berprestasi. Karena alumni SMP 3 dan SMP 2 itu sangat-sangat banyak yang berprestasi. Nah, pada pagi ini, pada hari ini yang hadir, ada beberapa yang sudah konfirmasi hadir. Sudah hadir. Pertama tentu tidak lupa Bapak Profesor Yose Rizal. Bapak Profesor Rizal berdiri Pak. Bapak ini alumni tahun 73. Oh 71 lagi, ya 71. Terima kasih Pak. Kemudian Bapak Adris Mas Daniel, kebetulan beliau ketua komite SMP 2 ini, ya tempat. Kemudian ada Dato' M. Rajo belum ya? Kemudian Bapak Dato' Damwanso. Beliau ini alumni tahun 67. Ya, 67. Jadi anak-anak cucu oleh beliau itu. Kemudian Bapak Yon Edison. Yon Edison sudah hadir? Belum ya? Kemudian Bapak Alhambra belum juga. Kemudian Bapak Haji Zamzawir. Bapak Haji Zamzawir. Beliau ini alumni tahun 65, lebih sibuk lagi dari Bapak. Sudah masuk 65. Terakhir beliau ini kepala dinas Oke, Toposkot, kalau di kepala dinas Pak, Dinas Pertanian ya. Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh waktu zamannya wali kota ya Pak Yose Rizal Zen ya. Jadi kemudian Ibu Hajar Wartiana Shan, istri dari Bapak Samsawir, alumni tahun 69 ya. Maduk kamu ko tua lembul dia lai. Hajar Asmiati. Weh Pak Empok ni ko. Ini alumni tahun 68 ya. Kemudian Ibu Retno. Lama le. Ibu Retno ini guru SMP 3 dan SMP 2. Kemudian Ibu Retno ini juga guru SMP. Awal masuk saya dulu tuh. Kemudian Bapak Hamdi Hamid. Kemudian Bapak Idris. Alumni tahun 79 ya. Alai. Kemudian Ibu Hajah Yeni M. Asmi. Alumni 7 berapa? Mau aku, diamlah mau aku. Ya, 72. Kalau kisah besok waktu pas beliau inspirator mungkin akan banyak kisah menarik. Bagaimana beliau dulu bersekolah dari Lubuk Batingko. Lubuk Batingko ke sini. Dia sampai 3 ini naik sepeda, bagaimana caranya? Nah, di Kalimuki nih, Lubuk Batingko. Lubuk Batingko itu di mana? Ayo, Lubuk Batingko siapa yang tahu? Lubuk Batingko, tunjuk tangan dulu. Lubuk Batingko. Mau aku, maduk aku. Lubuk Batingko siapa yang tahu di mana daerahnya? Boleh godang. Sekarang tuh nggak tahu di nama daerah. Ya, terima kasih Bu. Kemudian saya sendiri Haji Bujang Wiraremaja LST angkatan 85. Ini tawaran sepinya 85. Kemudian Bapak Del Rizal yang tadi Bapak DPJ itu angkatan 84. Sekarang beliau pengawas SMP di Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Ya. Kemudian Bapak Insinyur Wal Asri. Oh yang tadi ya.
Beliau alumni tahun 83. Nah, itu yang hadir pada hari ini. Terakhir, pesan daripada kami alumni, insya Allah dalam waktu dekat ini akan terbentuklah pengurus ikatan alumni SMP 3 dan SMP 2 Payakumbuh. Setelah nanti pengurus terbentuk, insya Allah dedikasi alumni kepada alma maternya akan lebih banyak lagi, akan lebih nyata lagi nantinya. Kita ingin menginginkan SMP 2 Payakumbuh ini di atas SMP 1 Payakumbuh. Mau nggak Ananda? Mau? Sarannya ada, Ananda harus berprestasi, ya, harus berprestasi. Mau berprestasi? Mau berprestasi? Alhamdulillah. Terima kasih, banyak maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Bunya. Sebelumnya kami persilakan kepada tamu undangan kami untuk menikmati jeda yang sudah kami sediakan. Baik, sepertinya Bapak Kepala Dinas mohon meninggalkan tempat ya Pak, karena ada urusan. Sebelumnya kita minta dulu Pak, kita foto bersama dulu dengan para alumni. Kita mungkin latar belakang dari wallpaper kita. Silakan kepada Bapak Ibu. Kita ambil foto bersama karena Kepala Dinas Bapak Dr. Dasril SPDMPT juga ada kegiatan di luar. Selain kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dr. Dasril sudah berhadir acara kita. Silakan Bapak Ibu alumni. Baik Bapak Ibu majelis guru. Baik, anak-anak, inilah tokoh-tokoh yang luar biasa yang pernah menimba ilmu di SMP Negeri 3 Kaniau Bukit atau sekarang SMP 2 Payakumbuh. Beliau adalah contoh nyata untuk kalian bahwasanya siapapun dirimu dan dari manapun asalmu bisa menjadi seorang yang membanggakan, bahkan lebih bermanfaat bagi orang banyak. Baik anak-anak, sekarang alumni dan juga tokoh inspirasi kita latar belakangnya Bapak semuanya, silakan angkat tangan untuk huruf L, literasi. Ya silakan semuanya. Oke, yang laki-laki silakan diangkat jarinya membentuk huruf L. Oke, yang laki-laki maupun perempuan. Ya silakan. Oke, kita ambil fotonya, kenang-kenangan. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi pada. Sekali lagi, oke. Sekali lagi ya. Oke, kita ambil fotonya. Bentar Bapak Ibu, belum masuk frame, not in frame. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Kadis, kepada Ibu Bapak alumni, kami persilakan untuk duduk kembali. Ini Pak Mulin Ma. Baik, sembari menunggu perbincangan para alumni, anak-anak, oke, sedang diabadikan ya oleh Pak Nam. Oke, silakan diangkat jari ya. Iya. Pak, tengok Instagram nih. Instagram apa? Ada Instagram? Baik. Kita antar Bapak Kepala Dinas ya. Mengucapkan terima kasih sekali lagi. Oi, balik godang juga, balik godang. Pak Asri.
kepada Profesor. Berikut saya akan bacakan kurikulum vitae. Anak-anak silakan didengarkan. Nama beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Yose Rizal MSc PhD. Lahir di Payakumbuh pada tanggal 14 Mei 1956. Sekarang bekerja sebagai dosen atau guru besar di Universitas Andalas. Pada Fakultas Peternakan, program keahlian beliau itu ilmu nutrisi ternak. Baik, ayo disimpan dulu suaranya. Adapun pendidikan yang pernah beliau tempuh, mengenai kurikulum vitae, pengalaman kerja dan bakat Bagaimana semuanya? Saya ulangi pembacaan kurikulum dari Dr. hari ini. Beliau memiliki nama lengkap atau federal adalah Profesor Dr. Insinyur Yose Rizal MSc PhD. Ya, dari luar bahasa Indonesia, teman-teman tahu beliau mendapat pendidikan S3-nya di luar negeri. Di mana nanti kita ya. Lahir di Payakumbuh 14 Mei 1956. Sekarang bekerja sebagai dosen di Universitas Andalas pada Fakultas Peternakan dengan keahlian ilmu nutrisi ternak. Menamatkan sekolah dasar di SD Negeri 1 Kota dan Gadang Payakumbuh pada tahun 1968 dan menamatkan pendidikan sekolah menengah pertama yaitu di SMP Negeri 3 Payakumbuh, sekarang kita kenal dengan SMP Negeri 2 Payakumbuh pada tahun 1971. Serta tamat SMA di SMA Negeri 1 Payakumbuh tahun 1974. Kemudian melanjutkan pendidikan sarjana atau S1 di Fakultas Peternakan Udang. Dan tahun 1981 telah menamatkan sarjana beliau dan melanjutkan Master of Science di Departemen of Animal Science University of New York, USA atau Amerika Serikat pada tahun 1987 dan berhasil meraih gelar Doctor of Philosophy atau S3 pada tahun 1989 di Universitas Stanford, Doctor of Animal Science di University of New York, USA. Adapun pengalaman bekerja beliau yang pertama tercatat sebagai dosen di Fakultas Peternakan Udang tahun 1983 sampai sekarang. Kemudian pernah menjabat sebagai pejabat sementara ketua Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Udang dari tahun 1997 sampai 1998. Pernah menjadi pembantu dekan 1 Fakultas Peternakan Udang tahun 1998 sampai 2002. Sekretaris Program Pengembangan Teknologi dan Bidang Mutu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Universitas Andalas tahun 2005 sampai 2006. Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Andalas tahun 2006 sampai 2012. Kepala Laboratorium Nutrisi Non-Ruminansia Fakultas Peternakan Udang dari tahun 2006 sampai 2010. Reviewer Hibah Kompetisi Inklusi dan Program Kompetisi Kampung Merdeka DPT TV Jakarta dari tahun 2006 sampai selanjutnya Ketua Program Studi S2 Ilmu Peternakan Udang dari tahun 2014 sampai 2018. Ketua Tim Kenaikan Pangkat atau Jabatan Akademik Dosen pada tahun 2014 sampai 2018. Ulangi. Ketua Tim Penilai Kenaikan Pangkat atau Jabatan Akademik Dosen tahun 2019 sampai sekarang.
reviewer atau interviewer calon penerima beasiswa LPDP dalam dan luar negeri Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berjabatan di Jakarta dari tahun 2019 sampai sekarang, anggota Senat Fakultas Peternakan dan Padang dari tahun 1997 dan berakhir sampai tahun 2025. Terakhir anggota Senat Universitas Andalas dari tahun 2005 sampai 2021. Itulah sedikit rangkaian perjalanan pendidikan beliau sekaligus karir dari tokoh inspiratif kita Bapak Profesor Dr. Insinyur Rizal SCPHD. Prof, saya mohon maaf karena ada keliruan dalam pengucapan atau penyampaian saya. Kali malam saya juga sudah sempat search di website UNA. Ini ada dua penulisan. Yang satu adalah Profesor Dr. Insinyur Rizal SCPHD. Setelah kita tulis Profesor Dr. Insinyur Rizal SCPHD. Baik, untuk ini memanfaatkan waktu kepada ya, biasanya kalau dokter itu kita di belakang tidak dibaca lagi apa? Nah, karena diperoleh dari Gubernur secara Pemerintah, karena nanti bisa mendengar bagaimana perjuangan yang dilakukan sampai berhasil untuk menaklukkan negeri bangsa dan kembali ke tanah Bina untuk membangun negeri, menggantikan diri. Dan anak bapak silakan dengarkan secara bersama, ya. Dari kita dengarkan transinspirasi dengan tema lambungkan cita ke langit tinggi, raih prestasi dari kisah alumni. Kepada Profesor kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anak yang adik-adik bisa juga levelnya cucu ya, yang kami sayangi ya. Kemudian Ibu Kepala Sekolah beserta wakil, kemudian Bapak Ibu alumni, senior, sahabat, kemudian juga adik-adik alumni SMP 3 dan SMP 2 di Payakumbuh. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi ini menuju siang kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan ya, untuk hadir bersama dalam rangka acara inspirasi istilah, bisa juga motivasi. Selanjutnya selawat berinsalam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang telah meninggalkan dua pusaka kepada kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Untuk itu marilah kita selalu berpegang teguh kepada kedua pusaka tersebut. Ananda sekalian, pada pagi ini ya, kami akan menyampaikan beberapa hal yang tadi telah dipancing-pancing, yaitu tentang bagaimana proses ya, kami bisa untuk melanjutkan kuliah ya, sampai ke level yang tertinggi itu. Dan ini tentu
melalui perjuangan yang panjang, ya, melalui suatu proses. Tadi telah disebutkan kami itu tamat dari SD Negeri nomor 1 Kotonang Gadang. Jadi kalau dahulu itu SD-nya di Kotonang Gadang. Kemudian rayonnya nanti ke SMP 3. Ya, kita lanjut ke SMP 3 waktu itu. Dan memang SD-nya kami selesaikan biasa saja, yaitu selama 6 tahun, ya, sesuai dengan aturannya. Kemudian masuk pula SMP. Nah, di SMP itu sejak, ya, sebelum itu juga sudah ada ranking-rankingan. Kalau sebelumnya belum pernah dikenal ranking-ranking itu. Lalu pada beberapa waktu kemudian mulailah mungkin ini untuk menarik supaya kita itu menjadi bersemangat belajar, ya, supaya bersemangat belajar. Maka ada disebutkan ranking-ranking. Dan alhamdulillah waktu itu kami selalu di ranking 1 pada angkatannya. Itu yang terjadi di sini. Ya. Jadi ini sangat perlu. Bapak tidak membanggakan diri, tetapi adalah untuk bagaimana Ananda sekalian itu bisa terinspirasi. Karena memang dengan proses pendidikanlah kita bisa untuk meraih bermacam-macam yang kita inginkan, ya, dalam kehidupan di dunia. Walaupun memang ada diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa berlebih-lebihan itu memang tidak boleh. Nah, ini yang penting dicamkan, ya. Kita walaupun apa yang kita raih itu tidak boleh kita berlebih-lebihan, membangga-banggakan. Itu okay. Jadi mungkin ya diminta juga untuk berdiri karena daya tahannya nanti terpengaruh juga, ya. Jadi begitu, kalau usianya sudah tadi itu sudah disebut lewat dari 65, ya, tapi masih mengajar, masih aktif di Universitas Andalas, ya, karena alhamdulillah juga sudah tercapai, yaitu, nah ini terima kasih. Jadi itulah kalau orang tua, tapi sebetulnya tidak boleh ditua-tuakan, apalagi kalau anak-anak sekalian, ya, harus merasa muda terus, kan begitu. Walaupun sudah usianya lanjut, tapi merasa muda terus. Tapi kalau melawan terhadap kodrat itu kan susah juga. Kita tidak bisa melawan kodrat, ya, itu sudah dari sononya. Kita sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Nah, kembali tentang pendidikan tadi. Jadi di SMP, ya, Bapak itu menyelesaikan ya 3 tahun, lalu tahun 72 masuk ke SMA 1. SMA 1 Payakumbuh. Lalu pada SMA 1 itu juga ada peristiwa. Kami dipindahkan ke Bukit Sitabur, ya. Bukit Sitabur namanya. Dipindahkan ke sana, ya. Nah, itu ketika kami kelas 3. Dan juga namanya, untung yang kami tidak diganti, tetapi yang masuk setelah kami itu namanya SMPP. Nah, seperti itu, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Nah, jadi sudah bermacam pula cara dari pemerintah untuk bagaimana, ya, kreativitas dari
siswa-siswa itu ditingkatkan. Waktu itu ada pilihan-pilihan apakah mau mesin, kalau komputer belum ada. Ya. Komputer waktu itu belum ada. Karena komputer itu walaupun dia ada elektronik sejak tahun 45 ya, tetapi baru berkembang betul tahun 1981 komputer itu yang dikenal dengan personal komputer. Sebelum itu belum ada. Nah, ini juga perlu diketahui. Kenapa Bapak juga ya ketika mengikuti pendidikan kalau tentu kaget-kaget juga seperti apa kira-kira komputer itu. Kalau anak-anak sekalian sekarang sudah tidak asing lagi ya, tapi di tahun 80-an itu. Nah, jadi Bapak mengikuti pendidikan di SMA 1 ya. Lalu tamat tahun 74. Tahun 74. Cuma ya Kak, kalau kita generasi muda ketika masih muda dulu itu terpengaruh itu tuh pasti ada juga ya. Terpengaruh oleh sesuatu pergaulan segala macam itu pasti ada, sehingga membawa belajar kita juga menjadi turun ya. Belajar kita menjadi turun, tapi hendaknya jangan terjadi pada Ananda sekalian ya. Belajarnya tetap semangat ya, tinggi terus ya. Nah, tadi ada yel-yelnya yang SMP 2 bisa ya, bisa diteriakkan itu ya, bisa diteriakkan dengan keras. SMP 2 bisa, SMP 2 bisa. Baik Prof, boleh saya bantu Prof? Nah, jadi artinya hal seperti itu sangat penting bagi kita, di mana itu bisa memicu semangat ya. Bagaimana supaya ya Ananda sekalian itu mempunyai di dalam pikirannya, ada terpatri di dalam pikiran ya. Bisanya bisa apa nanti, itu yang penting. Bisa apa ya alumni SMP 2 ini nanti bisa apa. Nah, tentu di dalam hati sudah punya masing-masing, punya rencana ya bagaimana ke depannya. Jadi Bapak tadi cerita bahwa ketika SMA ya Bapak tamat tahun 74. Tahun 75 ya, karena tadi ceritanya bahwa belajarnya itu agak terpengaruh, maka tidak dapat lolos pada tahun 75 untuk masuk ya. Bapak mencoba di Jawa, bukan di Padang, tapi di Jawa ya, terus ke Surabaya ya. Cita-citanya waktu itu karena tentu gambaran dari orang tua atau juga lingkungan ya yang selalu menjelaskan kedokteran itu paling bagus. Nah, itu selalu seperti itu. Karena kalau jadi dokter, nah itu bisa ya kehidupannya menjadi lebih baik. Tetapi kalau dilihat sekarang sudah tidak begitu. Ya, orang yang justru ya yang menguasai teknologi itulah yang kehidupannya lebih baik. Kenal nggak sama Bill Gates? Tahu Bill Gates? Ya, nah itu bapaknya komputer, Microsoft. Ya, bapaknya Microsoft tahun 81 tadi itu. Tahun 81 dia menciptakan ya personal komputer PC ya dengan semangat. Nah, tapi jangan ditiru dia karena dia itu DO, cuma DO-nya dari Harvard ya. Harvard itu
sekarang nomor 3 barangkali. Jadi kalau universitas di Amerika, ya, mereka ranking. Nah, jadi Bapak tadi pendidikannya di SMA lalu masuk perguruan tinggi, baru bisa masuk tahun 76. Tahun 76 itu ya sudah pilih pertanian sama peternakan. Tetapi yang lolos peternakan. Cuma waktu itu alhamdulillah juga ranking 1 di peternakan itu. Sehingga bebas terus SPP-nya. Ya. Jadi ada peluang untungnya bebas terus SPP, ya, karena ranking 1 terus di angkatannya. Nah, lalu tahun 81, tahun 76, 81. Kalau dahulu bukan sistem kredit semester seperti sekarang. Kalau dahulu namanya kontinental, ya, sistem kontinental ikut Belanda. Kita akan di bawah Belanda selama 350 ya, tahun. Nah itu mungkin dalam sejarah itu sering diskusi. Ya, dulu kami punya guru sejarah di SMP 3 itu yang sangat bagus bercerita, apakah cerita itu tentang sejarah Indonesia ataupun sejarah di Eropa. Mereka ibu itu luar biasa pengetahuannya tentang sejarah, ya, baik sejarah Indonesia maupun sejarah di luar negeri, yaitu di Eropa. Jadi ketika di akhir setiap sekolah itu, ya, di akhir jam pelajaran, ibu itu selalu memberikan cerita yang digantung-gantung seperti cerita yang ada di koran-koran. Jadi kita menunggu, ya, di koran-koran itu kan menunggu. Begitu juga dengan ibu tersebut, dia bercerita, ya. Nah itu menarik. Nah, jadi itu kenangan yang ada. Lalu selanjutnya tadi Bapak tahun 81 tamat di Fakultas Peternakan. Lalu tahun 82 itu coba tes ada di BPD, kemudian ada masuk UNAN, dua itu saja yang sempat. Jadi ketika tes di BPD, ya itu keluar 4 besar. Ada 4 besar. Nah dari 4 besar itu, ya KKN masih ada. KKN waktu itu belum berdasarkan prestasi. Seperti sekarang itu sudah, ya, boleh dikatakan persentase KKN itu sudah sangat turun. Maka waktu itu Bapak tidak lolos di online, lalu lolosnya di UNAN tahun 83. Kemudian setahun setelah itu memperoleh peluang untuk belajar di Amerika Serikat, yaitu tepatnya di University of Illinois, ya, di Amerika itu. Kalau kira-kira kota besar dekat itu adalah Chicago. Nah mungkin kalau saudara mengikuti ada film-film atau apa misalnya, kota Chicago itu sangat terkenal karena kotanya bandit-bandit, West bandit dari barat itu, ya, gangster itu luar biasa di sana, ya, di Chicago. Nah itu yang Bapak belajar di University of Illinois. Kalau di sana kampusnya untuk peternakan atau pertanian secara umum, kemudian juga teknik, itu ditempatkan yaitu pada kampung-kampung, jadi kota-kota kecil.
mereka itu ya, ditempatkan di kota kecil namanya Urbana Teteh, jadi kota keempat. Nah di sana, jadi ketika Bapak pendidikan di sana, di tahun itu ranking dari universitas itu adalah 21 di dunia, ya, topnya 21 di dunia. Sekarang turun mereka karena pengaruh ekonomi, ya, kerusakan ekonomi, sehingga banyak terpengaruh terhadap aktivitas, terutama riset. Nah, mereka pada posisi 43 sekarang. Bapak ikuti itu terus karena alumni di sana juga, jadi itu menarik apa yang terjadi. Ya. Dan kalau perkara ranking ini, Singapura kemarin itu sudah sempat ranking 11 dan 12 NUS dan ya National University of Singapore dan Nanyang Technology Institute. Ya. Nah itu gambarannya. Jadi bagaimana orang-orang bisa untuk belajar ke sana. Itu yang. Jadi Bapak tadi prosesnya memang bahasa Inggris itu sangat penting. Bahasa Inggris sangat penting. Nah di sini dulu Payakumbuh itu ada tempat kursus bahasa Inggris, ya, ada namanya My Brother. Nggak tahu kalau sekarang, mudah-mudahan masih ada tempat kursus bahasa Inggris itu. Ini yang sangat penting, ya. Kemudian juga ditambah dengan pengetahuan komputer itu tadi. Kalau dulu tidak ditanyakan itu, Bapak masuk University of Illinois itu tidak ditanyakan bisa atau belum komputer, tidak ada begitu. Nah begitu sampai di sana, ya, Bapak tahun 84 ya memperoleh peluang untuk di sana. Pertama ketemu dengan pembimbingnya, dia sedang sibuk memainkan komputer. Itulah Bapak pertama kali melihat komputer itu. Ya. Sebelumnya sebetulnya di Indonesia kan ada, di Indarung juga ada, tapi kita tidak punya akses ke PT Semen. Cuma komputernya belum seperti yang diciptakan oleh Bill Gates itu, ya, belum seperti demikian. Baru komputer induk, lalu ada terminal-terminal. Nah sekarang sudah bahkan dengan HP saja itu sudah setara dengan komputer, luar biasa gitu. Penemuan di akhir-akhir ini itu sudah sangat luar biasa, sehingga pendidikan pun menjadi berubah, ya. Dan sekarang kita menyebut zaman 4, industri 4.
itu ya itu sangat sangat diharapkan oleh negara-negara maju. Kita susah maju, ya Indonesia susah maju karena banyak yang sampai, banyak yang masih tidak peduli ya terhadap kondisi yang berkembang. Mereka tidak mau memperhatikan. Nah itu ya anak-anak sekalian ya ini ributnya sama
Pernah dengar Carun Kopar? Carun Kopar, ada tahu? Sekarang dia sudah membantu
saya nggak dari sampai sekarang itu kalau guru itu adalah guru juga tidak pernah mabuk, tidak pernah ada kajian mantan guru. Guru sang seumur hidup. Tidak ada mantan-mantan, tidak ada. Guru tidak ada mantan. Pada hari ini hadir salah satu pensiunan guru Payakumbuh. Guru SMP 3 dan SMP 2 Payakumbuh. Siapakah namanya? Siapakah namanya? Salah satu guru SMP 3 dan SMP 2 yang sudah pensiun yang hadir pada hari ini. Kau boleh ke channel. Kali paket tak. Ini bohong, bilang Pak. Ya, ayo. Siapa namanya? Ibu? Ibu Usmar. Ada Ibu Usmar yang pensiun? Nah. Duduk. Ayo, siapa lagi? Siapa bisa? Ayo. Ya. Tak boleh ada. Ayo. Siapa? Tak boleh kecil. Ibu Reno. Alumni 3. Saya tak ada tu.